Haleluya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Sebagian kecil ada di rumah Tuhan, tapi semua jemaat Tuhan saya percaya di rumah sudah mempersiapkan diri dengan baik, bahkan sudah memuji Tuhan dari tadi mengalami hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka kitab kita, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat 16. Saya memberi judul firman Tuhan, memberi pada masa krisis. Ya, memberi pada masa krisis. Kalau kita cermati cerita ini, maka ini adalah suatu peluang, suatu kesempatan yang diberikan kepada janda Sarfat untuk dia memberi pada masa krisis. Dan janda ini berhasil yang melakukan firman Tuhan, dia memberi pada masa krisis. Krisis itu berasal dari bahasa Yunani, ya. Krisis itu artinya adalah suatu keadaan yang berbahaya. Krisis juga berarti suatu keadaan yang parah sekali. Dan krisis di sini memang bisa banyak hal, tetapi saya mau berbicara memberi pada waktu krisis ekonomi. Latar belakang krisis yang terjadi, saudara, yang termasuk yang dialami janda Sarfat adalah karena Ahab dan Isabel. Setelah Ahab menikahi Isabel, mereka menyembah kepada berhala, dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Dan waktu itu Elia bernubuat, ya, karena dosa bangsa ini yang berpaling dari Tuhan dan mereka menyembah kepada berhala, maka Elia menyampaikan sebuah nubuatan, 3,5 tahun tidak akan datang hujan atas Israel. Dan apa yang diperkatakan Elia itu benar. Memang ciri seorang nabi adalah apa yang diperkatakannya itu benar. Dan untuk pertama kali, ya, musim kemarau itu tiba, Elia dipelihara oleh bulung gagak di dalam ayat 1 sampai 6. Namun di dalam ayat 7 dikatakan, ya, setelah selang beberapa waktu, sungai di mana, ya, Elia dapat minum itu, ya, saudara, menjadi kering. Dan Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke Sarfat. Jadi termasuk krisis yang dialami oleh janda Sarfat ini, bukan hanya dia yang mengalami krisis, tetapi seluruh Israel. Dan secara pribadi janda ini juga berada dalam masa krisis. Krisis tadi artinya adalah suatu kondisi yang parah sekali. Bagaimana parahnya, saudara, kondisi ekonomi dari janda ini? Kita lihat dari apa yang dikatakannya di dalam ayat 12. Dia hanya punya segenggam tepung dan minyak hanya tinggal dibuli-buli sedikit. Nah, minyak ini kayaknya pas untuk menggoreng 1 genggam tepung. Begitu janda ini mendeskripsikan keadaan ekonominya kepada Elia waktu Elia minta minum dan makan. Dia berkata, sesungguhnya yang ada padaku tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak. Kalau saya mengolah ini, saya makan dan anak saya makan. Ini cara dia menggambarkan. Setelah itu kami mati. Berarti dia benar-benar berada di dalam kondisi ekonomi yang sangat parah. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tapi herannya firman Tuhan datang kepada dia waktu itu, karena Tuhan sudah berkata kepada Elia, aku akan memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan di sana, di dalam ayat 9. Saudara yang kekasih, kalau kita yang mendapat perintah, diberi kesempatan untuk memberi pada masa krisis, mungkin kita akan sangat sukar sekali melakukannya. Kita setuju, di dalam kelimpahan saja banyak orang tidak bisa memberi, apalagi pada masa krisis. Tapi kita lihat bagaimana janda ini berhasil memberi pada masa krisis. Saudara, ya, kalau saya khotbah memberi pada masa krisis, sekarang ini kadang jadi pendeta ini nggak enak loh. Kadang ada yang bilang pendeta merampok uang jemaat. Saya tidak bertujuan merampok, ya, berkhotbah ini. Tapi tujuan saya mengkhotbahkan ini adalah karena di dalam cerita ini memberi di masa krisis mendatangkan mujizat penyediaan yang luar biasa. Jadi tujuan saya menyampaikan khotbah ini, Bapak pendeta udah krisis ini, maklum, sudah stay at home 2 bulan, ya, lockdown terbatas 2 bulan. Udah krisis ini. Jangan begitu, saudara, ya. Kerinduan saya menyampaikan firman Tuhan ini, yang menarik hati saya adalah
Rupanya kalau kita memberi di masa krisis, itu mendatangkan mujizat penyediaan yang luar biasa di ayat 16 tadi. Bahkan itu nanti membuat kita sangat diperhatikan oleh Tuhan dalam berbagai masalah kita yang lain. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, memangnya kalau kita cuman baca ayat yang ke-10 ke-11, repot ya kalau ketemu pendeta kayak Elia ini. Ya, dia minta minum kepada janda ini, belum saja minum diambil sudah minta makan juga. Waduh, repot untuk zaman sekarang ya ini. Pendeta kok berani sekali ya, minta minum, minta makan, tidak tahu krisis, padahal dia juga tahu krisis itu. Nah saudara, tapi lihat ini bagian dari rencana Allah bagi janda ini, saudara. Dan saya melihat janda ini mengerti musim menabur walaupun itu masa krisis. Nah saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saya akan sampaikan apa yang diperlukan seseorang untuk sanggup menabur di masa krisis. Kita mari jujur saudara, tidak dalam krisis saja orang susah menabur. Orang bahkan dalam kelimpahan, kalau sudah cinta uang, cinta hartanya digenggam betul. Dan saudara berhak mau genggam harta dan tidak pernah memberi, saudara berhak. Tapi saya mau menawarkan satu mujizat yang besar seandainya kita mampu menabur di masa krisis seperti janda Sarfat ini saudara. Dia seorang janda, dia tidak punya suami, tempat untuk mengadu, dompetku sudah kosong. Kalau istri-istri sekarang kan masih ada suami, papi sudah habis ya. Biasakan istri-istri gitu, beras habis, minyak habis, uang sekolah mau dibayar, listrik mau dibayar, titik, komanya di suami. Nah ini dia nggak ada suami, tapi dia berhasil saudara menabur di masa krisis. Saya berharap kita belajar dari firman ini. Jangan kalah dengan perempuan atau janda Sarfat ini. Kita mau melakukan sesuatu yang lebih. Saya melihat memang Tuhan menuntun perempuan atau janda Sarfat ini melakukan sesuatu yang ekstrim, yang bertentangan dengan akalnya. Tuhan, kenapa tidak menyuruh saya memberi waktu saya berkelimpahan? Kenapa Tuhan mempertemukan saya dengan hamba Tuhan ketika tepungku tinggal sedikit? Kenapa enggak kemarin lagi banyak tepung, lagi banyak minyak? Semestinya bertolak belakang dengan pikiran atau rasionya, tapi dia berhasil melakukan. Nah saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, apa yang diperlukan? Ini yang kita belajar dari perempuan ini ya, dari janda Sarfat ini. Apa yang kita perlukan agar kita mampu melakukan firman Tuhan yang ekstrim, yaitu menabur pada masa krisis. Yang pertama adalah pengenalan akan Allah. Kita lihat di dalam ayat 12. Ini startnya, ini landasannya. Seseorang kalau tidak mengenal Allah dengan benar, dia tidak sanggup memberi di masa krisis. Saudara, dia akan berprasangka buruk dengan setiap anjuran persembahan. Dia akan berpikiran buruk tentang setiap peluang untuk menabur. Kalau ada anjuran untuk menabur, dia lebih mudah berprasangka buruk. Tapi kalau seseorang mengenal Allah, itu akan menjadi basic bagi seseorang, menjadi pondasi bagi seseorang untuk bisa memberi. Di mana itu kita lihat di ayat 12 bagian A. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Ada satu pengenalan yang benar tentang Tuhan di wanita ini. Dia tidak menyebutkan demi Allahmu saja. Saudara tahu ketika dia memakai frase Allah yang hidup, itu menunjukkan dia mengenal bahwa Allah itu hidup, dia bergerak, dia kekal. Allah yang adalah roh adanya. Saudara yang kekasih, ini sangat penting. Kita tidak akan bisa memberi di masa krisis kalau tidak start dari pengenalan akan Allah. Dan pengenalan akan Allah itu memang butuh proses. Kalau dalam konteks ini menurut saya, dia bisa mengenal Allah, dia bisa mengenal hamba Tuhan dengan baik, dia bisa komunikasi dengan hamba Tuhan dengan baik. Janda ini sudah mulai bertumbuh dalam iman, memiliki pertumbuhan, bukan pertama kali mengenal Tuhan, bukan pertama kali mengenal hamba Tuhan. Dia sudah bertumbuh melalui waktu, dan dia memiliki konsep yang benar tentang Allah. Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dia sedang mengontraskan Allah yang disembah Elia dengan Allah Baal yang sedang disembah oleh Ahab dan Isabel. Dia berada di pihak pengenalan Allah yang benar. Itu sebabnya
janda ini sanggup memberi di masa krisis, di masa yang tidak cocok menurut manusia untuk memberi. Halo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana engkau mengenal Allah? Apakah Dia Allah yang hidup? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, itu titik start untuk bisa memberi di masa krisis. Tapi itu saja tidak cukup. Punya doktrin yang benar tentang Allah, mengenal Allah dengan benar tidak cukup. Kadang-kadang kala saudara, walaupun kita punya doktrin yang benar tentang Allah, otak kita ini mutar. Aku akan memberi apa enggak? Aku akan memberi apa enggak? Maka apa lagi yang kita perlukan untuk kita mampu melakukan satu eksekusi berkorban di masa krisis? Yang kedua adalah mendengarkan firman. Jadi kita perlu mendengar firman yang fresh. Sudah memiliki doktrin yang benar tentang Allah, belum tentu kita bisa di dalam keseharian kita, in daily life kita memberi. Banyak orang hafal Kejadian sampai Wahyu tapi nggak bisa memberi. Kita butuh firman yang fresh, yang menjadi rema di dalam kita, yang akan menggerakkan kita. Itu kita lihat saudara di ayat 14. Elia ini mendahului pengorbanan janda ini. Jadi mendengar firman dulu. Saudara ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Firman Tuhan yang datang ini dalam bentuk janji, dan itu firman yang terakhir didengar, baru aja didengar. Saudara, kita tidak bisa bergerak dalam action of faith, tindakan-tindakan iman hanya dengan firman Tuhan 3 tahun lalu. Kita tidak bisa melakukan tindakan-tindakan iman hanya dengan firman 1 tahun lalu. Kita perlu firman terus dibaharui. Sebelum berhasil melakukan suatu permintaan Tuhan melalui Elia kepada janda ini, dia mendengar firman dulu. Dan sebagai hamba Tuhan harus taat memperkatakan firman. Sebenarnya kalau saya jadi Elia ini pun masa yang sukar. Tuhan, kenapa saya harus mendatangi janda yang tidak punya? Apa Tuhan gak punya janda yang kaya untuk memelihara saya? Kok saya harus menyampaikan firman ke janda yang gak punya ini? Tetapi Elia sebagai hamba Tuhan juga dia memperkatakan firman Tuhan. Dia berkata dalam ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan, akan ada mujizat penyediaan kalau engkau melakukan firman Allah. Roma pasal 1 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Kondisi janda ini sangat sukar, tapi dia mendengar firman, mendengar firman. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, imanmu diberi kesempatan bertumbuh. Haleluya. Kita yang belum sanggup melakukan bagian-bagian firman Tuhan tertentu, jangan jadi menghindar dari firman. Terus dengar firman, dengar firman. Itu yang saya lihat di sini. Janda ini mengalami pertumbuhan iman. Tadinya dia bilang, aduh nggak bisa. Tapi setelah ayat 14, ayat 15, ada satu poin yang menentukan. Dia berhasil menabur, memberi di masa krisis. Posisi firman yang disampaikan Elia menurut saya di situ penting. Ada janji bagi orang yang menabur di masa krisis, dan di situ didengar oleh wanita itu. Kadang banyak orang dalam masa krisis mulai muak mendengar firman. Ya sudah jangan dikhotbahi lagi. Saudara pernah ketemu nggak dengan orang dalam masa kesusahannya? Kalau kita kasih ayat, Pak Pendeta sudah hafal, tolong, ini masa krisis, jangan bawa ayat. Lebih baik bawa ayam mungkin daripada bawa ayat. Tapi janda ini dia mendengar sampai tuntas, sampai selesai. Elia berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai hujan turun. Itu 3,5 tahun. Taruh, memang gak ada urutan kronologi waktu yang tepat. Taruh parohan dari 3,5 waktu mereka bertemu, 3,5 tahun mereka bertemu. Cukup panjang.
ekses hasil dari memberi di masa krisis itu. Dan dia tidak bisa memberi di masa krisis sebelum dia mendengar firman. Saudara mau berhasil melakukan firman Tuhan yang ekstrim, yang tidak cocok dengan logikamu, diperlukan ya kerelaan kita memberi waktu mendengar firman. Perhatikan apa kata hamba Tuhan. Janda ini benar-benar memperhatikan apa kata hamba Tuhan itu, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dan dia berhasil melakukannya. Yang ketiga, yang terakhir, ini yang paling kunci, saudara. Banyak orang mendengar firman, aku sudah dengar, tapi aku kok belum berhasil ya. Ya, saya percaya memang banyak anak Tuhan termasuk di sini. Dia sudah punya doktrin yang benar mengenal Allah yang hidup, Allah yang hidup. Ya, bahkan kalau nyanyi luar biasa, Allahku luar biasa, gitu saudara ya. Lalu selalu rajin mendengar firman, tapi kok nggak sampai di action ya. Apa yang diperlukan? Poin terakhir, apa yang diperlukan seseorang untuk dia bisa berhasil menabur di masa krisis? Yang ketiga adalah ketaatan. Yang pertama yang diperlukan adalah pengenalan Allah yang benar. Kedua adalah mendengar firman yang fresh. Jangan cuma andalkan firman 2 tahun lalu, 1 tahun lalu. Jadi setiap hari mendengar firman, supaya kalau kita dapat kesempatan atau perintah dari Tuhan menabur di masa krisis, kita dapat melakukannya. Yang ketiga adalah ketaatan. Itu kita lihat di dalam ayat 15. Dan ini adalah penentu terjadinya mujizat yang luar biasa setelah dia berhasil melakukannya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Garis bawahi, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Mendengar firman di ayat 14, taat di ayat 15, baru bisa jadi pemenang melakukan sebuah aksi yang memuliakan Tuhan. Saudara, banyak orang, loh aku sudah mendengar firman tapi aku nggak melakukan. Itu berarti apa yang keras? Hatinya keras. Atau apa ini namanya, untuk orang Israel bilang tegar tengkuk. Jadi firman masuk ditangkap oleh rasio, mandak di leher, gak bisa turun di hatinya. Hatinya perlu dijamah supaya pikiran dan hatinya diserahkan kepada Tuhan. Taat adalah, kita lihat dari apa yang dilakukan oleh janda ini, dan ini sering saya lihat definisi ini. Taat berarti doing according command, melakukan sesuai perintah. Perintah yang diberikan oleh Elia ini adalah olah dulu. Sebenarnya perintah ini nggak cocok dengan akal, tapi namanya taat, doing according command, lakukan menurut hukum, menurut perintah, menurut perkataan yang kita dengar. Elia berkata, jangan takut, buatlah seperti yang kau katakan itu, dan duluan saya. Wah, ini nggak enak. Mungkin lebih mudah dilakukan, lebih mudah ditaati. Kalau Elia berkata, buatlah kue itu setelah kamu kenyang dan anakmu, ojo lali aku yo. Nah, gitu mungkin Elia. Jangan lupa saya ya. Itu akan lebih mudah dikerjakan oleh janda ini. Tapi coba perintah Tuhan itu melalui Elia, bikin dulu buat saya. Prioritaskan dulu hamba Tuhan Elia ini. Aduh, memang koyok mentang-mentang ya. Tapi sekali lagi ingat ayat 8, Tuhan yang perintahkan Elia ke janda itu loh. Sekarang ini memang hamba Tuhan ini perlu agak dijaga ya, nama baiknya masalah diberi dan diberi ini. Jadi jangan bilang Elia ini, aduh ini pendeta lancang iki loh, wes tinggal satu aku dulu. Egois juga Pak Pendeta ya. Ini firman Tuhan, saudara ya, firman Tuhan kepada Elia. Jadi jangan menggosipkan Elia setelah khotbah ini. Elia sudah di sorga, dia sedang terangkat. Jangan gosipkan Elia. Tapi memang Tuhan yang suruh, dia perintahkan, buat dulu, lebih dulu buat saya. Saya melihat bahwa janda ini dilatih memprioritaskan Tuhan dan hambanya lebih dulu. Doing according command. Banyak jemaat yang mencoba melakukan firman Tuhan tapi tidak sesuai firman. Kalau sesuai firman harus perhatikan urutan. Urutannya kasih Elia dulu, baru kamu olah lagi sisanya tepung itu buat kamu dan anakmu. Perhatikan.
Dalam banyak konteks taat itu menurut urutan perintah. Misalnya anak-anak muda ya, kalau mau menikah itu harus pemberkatan kudus. Jadi diberkati dulu baru menjadi satu daging. Jangan dibalik. Memang tetap datang ke Pak Pendeta, berkati kami Pak, udah terbalik aturannya. Itu bukan doing according command. Dalam banyak hal kita seperti melakukan firman, tapi itu bukan taat. Ya, misalnya seperti renungan yang disampaikan via kemarin, banyak orang kelihatan taat berdoa, tapi berdoanya menghayal. Lapo itu? Ketoe taat. Kita perlu mengerti arti ketaatan, yaitu doing according command, doing according word, the word of God, sesuai urutan firman. Saudara, misalnya kalau kita mau membuka usaha, kan Tuhan bilang serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan, jangan bersandar kepada pengertianmu. Ini nanti buka usaha, setelah bangkrut baru lapor Pak Pendeta, udah bangkrut, tolong berdoa. Di awal nggak diingat. Jadi ini ketaatan urutan. Janda Sarfat ini begitu taat, dia lihat urutan. Walaupun urutan ini menyakitkan hati bagi orang yang nggak punya kue lagi, kan nggak punya tepung banyak. Buat lebih dulu buat saya, baru anakmu belakangan. Aduh, pendeta mana ini? Dia nggak mengerti perasaan saya kepada anak saya, malah dia dulu baru anak saya. Saudara, tapi wanita itu melakukan menurut perintah. Maka saya berkata, kalau kita mau seperti wanita ini, kita harus memiliki ketaatan yang sama. Saya dan saudara tidak akan pernah menabur di masa krisis kalau kita tidak memiliki ketaatan. Satu lagi pengertian ketaatan adalah Doing immediately, melakukan segera. Coba, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti, nggak ada dibilang gini, tidurlah dia, besok pagi dia bangun, oh setelah itu si Elia sudah pingsan. Doing immediately. Saudara, salah satu hal yang membuat kita nanti lama-lama jadi nggak taat adalah proses menunda. Nanti. Ya, misalnya saya bilang, Pak datang di kaum pria ya, Nanti Pak Gembala, senyumnya bagus, Pak Gembala kalah. besok dibilang lagi, kaum pria ya Pak, nanti Pak Gembala. 2 tahun nanti. Ini saya bilang tadi malam, Mister Nanti. Ibu-ibu juga, Bu, datang kaum wanita ya. Wanita apa dulu Pak Gembala? Wanita bijak. Hanya wanita apa dulu? Wanita GPD Bukit Hermonto. Nanti dibilang apa? Nanti Pak ya. Itu bukan tipikal janda Sarfat. Doing immediately. Haleluya. Doing immediately. Halo, barangkali lo ya, saya tahu firman Tuhan jarang out of context. Barangkali ada yang diperintahkan Tuhan di sini memberi di zaman pandemi. Jangan bilang nanti setelah pandemi lewat. Kalau setelah pandemi lewat, Bapak Ibu, ake tunggale. Kayaknya gini, Pak Pendeta ini khotbah pernah nggak kira-kira Pak Pendeta ini menabur di masa krisisnya ya? Saya nggak perlu jawab, hanya Tuhan yang tahu. Tapi seyogianya kalau saya berani mengkhotbahkan ini, paling tidak paling tidak pernah melakukannya. Tapi itu nggak perlu disaksikan terus. Doing immediately. Perhatikan, ini sudah poin 3. Kau tidak akan pernah melakukannya kalau menunda, apalagi kalau diskusi dulu. Maaf ya Bapak Ibu, untuk situasi-situasi yang mendesak, coba kira-kira janda ini punya saudara enggak? Saya percaya punya. Kalau dia diskusi dulu, Mbak Yu, ini anak pendeta datang, masa yo tepung saya lo tinggal segenggam, minyaknya tinggal sedikit, pendetanya ini minta makan dulu, oleh enggak ya menurut Mbak Yu piye? Oh, pasti Mbak Yu bilang, pendeta siapa itu?
Jangan kasih makan itu, nggak tahu situasi itu. Kalau janda ini terus menunda-nunda, minta pendapat dulu, minta pendapat. Maaf Bapak Ibu, kalau tidak setuju saya tidak paksa. Untuk masalah memberi di masa krisis, kalau kita rasa itu perintah spesifik kepada kita, nggak perlu kian-kian pertanyaan, jangan pakai kebanyakan diskusi. Itu cenderung batal. Karena penangkapanmu tentang perintah Allah dan penangkapan orang lain tentang perintah Allah kepadamu tidak sama. Tidak sama. Dan maaf, dalam kondisi ini bisa memang yang lain, aku kok nggak ditanya sih? Saya kadang-kala sama istri saya bilang, Mi, ini aku tadi yang bayar. Oh iya. Ya, kalau saya nggak di rumah, ada seseorang yang datang, istri saya memberi, tunggu saya datang. Datangnya lo jam 6 sore. Kalau dari kampus kadang. Orangnya datang jam 9 pagi, tunggu Pak Gembala di sini. Berdiri dulu, lari-lari di tempat sama Pak Gembala datang. Saya tidak ambil keputusan. Repot. Kalau kita yang mendapat perintah spesial, doing immediately, lakukan segera. Kalau kita mengerti itu dari Tuhan, saudara. Makanya bagaimana seseorang mengerti dari Tuhan kalau dia tidak mengenal Allah yang hidup dengan baik? 3 hal inilah yang dimiliki oleh janda Sarfat ini. Inilah yang dia perlu untuk bisa menabur di masa krisis. Pengenalan akan Allah yang benar, atau pengenalan yang benar akan Allah, mendengar firman yang fresh, yang menumbuhkan imannya, yang membuat imannya fit untuk melakukan. Saudara, kalau perintah-perintah yang biasa mungkin kita bisa lakukan, tapi perintah yang ekstrim kayak begini, itu perlu iman yang sangat besar. Dan iman kita tidak akan bertumbuh dan tidak menjadi fit kalau kita tidak mendengar, bahkan membaca firman Allah. Dan yang ketiga, dia memiliki ketaatan. Banyak orang, firman sudah jelas, kok nggak dilakukan? Karena kita dalam daging, hati-hati. Push yourself, dorong dirimu. Setelah kau mengerti firman, jangan menunda, dorong, lakukan. Lalu apa hasilnya? Apa hasil kalau kita memberi pada masa krisis? Itulah ayat 16. Ini Bapak Ibu saya sedikit saksi ya. Ini ayat yang pertama saya paling ingat waktu saya sekolah minggu. Memang banyak cerita tentang Maria dan Yusuf, tapi saya entah kenapa ayat ini sangat menarik hati saya. Walaupun waktu itu saya rasa lucu, tempayan, waktu saya di kampung berbahasa Batak, saya nggak ngerti tempayan, ya. Tapi saudara kekasih Tuhan, sangat masuk di hati saya ayat 16. Dan ini sering saya imani. Mulai saya perintisan di Simosido Mulia ini, ayat ini sering saya imani. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Apa ini? Mujizat penyediaan dalam waktu yang cukup lama. Saudara, mungkin secara logika kalau kita melepas di masa krisis, ini kan kondisi parah tadi krisis. Waduh, habis saya. Kalau saya berkorban lagi, sudah corona, mesti ngasih koroni lagi. Repot saudara. Sudah corona disuruh memberi persembahan pada koroni. Koroni, jangan jengkel sama koroni. Lakukan saja firman Tuhan. Nanti kita akan lihat bagaimana mujizat Allah terjadi. Dia terpelihara. Orang ini istimewa di mata Tuhan. Bahkan di ayat 17 sampai ayat 24, ketika anaknya sakit mendadak dan mati, anaknya dibangkitkan melalui pelayanan Elia. Mujizat penyembuhan penaklukan kematian dialami oleh seorang yang menabur di masa krisis. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari memberi di masa krisis. Toh saya lihat di firman Tuhan, tidak ada di tiap hari disuruh memberi masa krisis. Kalau tiap hari itu bukan memberi di masa krisis. Hanya ada sekali-sekali kita berhadapan dengan sebuah ujian, testing. Bisa nggak memberi di masa krisis sih? Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang memiliki firman, orang yang sudah terlatih taat, pasti bisa melakukannya. Selamat menikmati mujizat dari ketaatanmu untuk menabur di masa krisis.